Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Umar bin Khattab marah-marah bahwa adik kandungnya perempuan dan adik iparnya sedang mengulangkan Islam, kemudian dia mendatangi rumahnya. Adiknya itu sedang membaca surat Tuhan. Kemudian Umar minta untuk boleh membaca. Begitu dia membaca surat Tuhan ini, Umar bin Khattab itu langsung dia menyatakan keislaman. Nah, karena apa? Karena Umar itu orang yang sangat cerdas, pintar membaca, ya rasa bahasanya sangat hebat, merasakan tidak mungkin kalau susunan seperti buatan manusia. Tidak mungkin kalau seindah itu, sebagus itu buatan manusia. Maka terus menolak agama Islam.
Itu dia baca Toha, indah sekali, bagus sekali untuk memfokuskan perhatian. Ma anzalna ilaika Qur'ana litashqa. Tidakkah Allah menurunkan Al-Quran kepadamu, kepada Nabi Muhammad, litashqa, untuk menjadi susah. Tidak mungkin Al-Quran diwahyukan kepada Nabi agar Nabi menjadi susah. Tapi justru sebaliknya. Tadi malam sudah kita pahami di surat Qasas ayat 85-88. Innal ladzi farada al-Qur'an. Sesungguhnya Allah mewajibkan, memfardukan, mengharuskan hidup kita itu sepenuhnya ikuti Al-Quran. Cuma masalahnya Islam sekarang itu berbeda dengan Islam masa Nabi sampai masa kejayaan Islam. Kalau dulu itu Quran itu prioritas pertama, yang menjadi orang berubah itu karena Quran. Sekarang itu orang cenderung tidak mau mengambil Quran tapi aneh-aneh. Seharusnya itu kekuatan difokuskan dulu mengambil Quran. Apa zakat, infak, sedekah, rajismu, fokuskan dulu mengambil Quran. Orang belum paham Quran tapi aneh-aneh apa ini? Maka jadi gak tahu Quran itu. Mestinya fokus dulu Quran. Dipahami dulu betul-betul Quran. Karena Quran yang bisa merubah, Quran yang bisa menggerakkan, Quran yang bisa membangkitkan, Quran yang bisa memberi pendidikan, Quran yang bisa menginspirasi. Ila tadhkiratan liman yakhsha. Ya. Tetapi itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut. Bagaimana kalau orang bisa ngerti Quran, bisa menjadikan Allah sebagai peringatan? Orang cenderung memperbanyak kegiatan yang lain, tapi menghindar kalau menghadapi Quran. Orang sekarang itu mudah sekali putus asa, mudah sekali bosan, mudah sekali jenuh di menghadapi Quran itu. Senangnya itu loh, Bapak Ibu. Sampai saat itu seperti obor udara itu. Ya, berdua sebentar ini bilang lagi, bila berhenti bilang lagi, terus begitu sebagai hidup. Berpuluh-puluh tahun begitu terus. Dari generasi ke generasi begitu terus. Kapan kira-kira kita itu bisa istiqomah? Ya pokoknya Quran dituntaskan dulu. Ya Quran itu betul-betul bisa menjadi tafsir, menjadi peringatan. Tanzila miman khalaqal arda was samawati ula. Al-Quran diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, langit yang tinggi. Ini menunjukkan betapa Allah itu Maha Kuasa. Nah, ini begitu dibaca oleh Tuhan Al-Quran menjadi terheran-heran. Terus masuk agama Islam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Allah yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas ars, ya, di tempat di ars. Itu untuk memudahkan supaya manusia itu bisa memahami bahwa Allah itu ada, Allah itu Maha Segalanya. Lalu nabi samawati wa ma fil ardh, kepunyaan dunia kembali pada Allah. Kepunyaan Allah apa saja atau semuanya yang ada di langit yang ada di bumi. Bahkan banyak rumah yang ada di antara langit dan bumi. Bahkan tata taruh dan apa saja yang ada di bawah tanah. Segala macam tambang di bawah tanah itu semuanya milik Allah. Tapi Allah menciptakan semuanya untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi
jami'an. Kepunyaan Allah tapi disediakan untuk manusia, untuk digunakan, untuk disyukuri sesuai dengan yang dituturkan dalam Al-Quran. Wa in tadhharu bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Allah itu sebenarnya mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Yang kamu lirik, kamu pelan-pelan, yasin, Allah mengetahui. Wa akhfa, dan apapun yang tersembunyi, Allah mengetahui. Allah la ilaha illahu, Allah tiada Tuhan selain Dia. Ya al-asmaul husna, Allah yang memiliki nama-nama yang baik. Ya 99 nama-nama yang baik. Kita lanjutkan berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hal ataka haditsu Musa. Wa hal ataka haditsu Musa. Idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu. Inni anastu naran la'alli atikum minha. Inni anastu naran la'alli atikum minha. La'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari hudan. La'alli atikum minha biqabasin aw
Idro'an narong fakola li ahlihim kutu, ketika Musa melihat api, lalu Musa berkata kepada keluarganya, berkata kepada istrinya, kutu, tinggallah kamu di sini, ya tunggu ya di sini. Inna anastuha wala'alli atikum minha, sesungguhnya aku melihat itu di sana ada api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripada api itu untuk kita, untuk memanaskan kamu, untuk memanaskan kita. Ya. Jadi setelah Musa sebelumnya itu tinggal di istana Fir'aun, tapi ada pemuda bermain, pemuda suku Kipti sama Israel, ya bermain. Dan Musa ini orangnya sangat kuat, sangat hebat. Dan pemuda yang mereka jadi dibunuh oleh Musa. Terus Musa dikejar-kejar, mau dibunuh juga. Terus Musa lari dari istana, kemudian melewati sampai ke negeri Madian. Di Madian melihat kok ada dua gadis yang nunggu, yang ada kambing-kambing di situ. Musa tanya, ngapain kamu di sini? Ini menanti mau minumkan kambing, tapi di sana itu yang laki-laki semua. Dan biar mereka selesai baru nanti kami minumkan kambing. Musa bilang, udah kalau gitu tak bantu. Nah, itu dibantu diminumkan kambingnya. Kalau itu juga putri tadi pulang, ya ngirim kambingnya. Bapaknya tanya, loh kok cepat sekali bukan? Iya Pak, tadi dibantu oleh pemuda. Pemudanya itu tampaknya kuat, kerja keras itu. Terus si bapaknya bilang, karena putrinya tadi beritahu, sebenarnya bapak ini perlu minta tolong sama dia untuk ngurusi kambing-kambing kita. Bapak sudah semakin tua, jadi obatnya kambingnya siapa? Bapaknya bilang, udah kalau itu suruh kesini pemuda itu. Nah, akhirnya pemuda itu suruh ke rumahnya orang tua dua gadis tadi. Orang tua dua gadis itu ternyata Nabi Suhaib. Nabi Suhaib yang tinggal di Madian. Nah, setelah sampai di rumah Nabi Suhaib, dia bilang sama Musa, baik anak muda, saya bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu anak perempuanku. Tapi kamu harus mengabdi di sini 8 tahun. Tapi kalau kamu mengabdi 10 tahun lebih bagus. Nah, Musa katakan, oke, setuju. Nah, setelah genap 10 tahun, nah, mau kembali ke Mesir, ngajak istrinya. Di tengah jalan melihat api ini. Nah, setelah melihat api, Nabi Musa mendekati api. Mendekati api, ternyata di situ disebutnya ini. La'ali atikum minha bikobasin awasin alam nasi juga. Nah, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepada kamu, dan berapa dari api untuk kamu, atau juga untuk aku akan mendapat petunjuk dari tempat api itu. Ya, itu alam nari Buddha. Barangkali itu bisa dapat petunjuk dari tempat api itu. Para ma'ataha nudia ya Musa. Nah, maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, terdengar suara apa? Nyeru, nudia. Suaranya menyeru, ya Musa, wahai Musa, gitu. Ini anak Rabbuku fa'bulan lain. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terupatmu, lepaslah kedua terupatmu. Supaya dipakai lagi perjalanan jauh dari Madian kembali ke Mesir.
Innaka bil wa'dil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya kamu sekarang berada di lembah yang suci, yang tua, di bukit Tursina. Wa ana taratuka fastami lima yuha. Dan aku Allah telah memilih kamu, maka dengarlah apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Jadi itu Allah berfirman langsung, berkata-kata langsung kepada Musa sebagai tanda Musa diangkat menjadi nabi. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim shalah li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Itu wahyunya. Jadi yang pertama terkait dengan ketahuan kita mengesahkan Allah, yang kedua terkait dengan ibadah semata-mata pada Allah, yaitu sholat untuk mengingat Allah. Inna sa'ata atiyatun akadu fiha linukja'ul nafsin bima tasma. Sungguhnya hari kiamat itu akan datang. Ya, tapi aku merahasiakan kapan waktunya, supaya tiap-tiap manusia itu dibalas dari apa yang dia kerjakan. Jadi hari kiamat yang tahu kapan itu hanya Allah. Maka sejak zaman dulu kala sampai nanti akhir zaman, siapapun yang berpendapat kapan hari kiamat itu pasti salah. Dari abad ke abad tempat luar bersentuh tanggal yang sekian kiamat sama semua itu. Kenapa? Karena yang tahu itu hanya Allah. Supaya manusia itu menyiapkan, karena nanti tiap-tiap akan dibalas dengan apa yang diusahakan. Nah, maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman, tidak beriman, yang tidak beriman kepada wahyu, yang tidak beriman yang berisi tentang hari kiamat, yang berisi tentang kebesaran Allah, yang berisi tentang perintah beribadah itu. Jadi jangan sampai kamu terpengaruh, jangan sampai kamu mau dipalingkan ya oleh orang-orang yang tidak beriman dan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu jadi binasa. Jadi dilarang tidak boleh mengikuti orang-orang yang tidak beriman, dan tidak boleh mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Karena begitu mengikuti orang yang tidak beriman, begitu mengikuti hawa nafsunya, itu nanti akan binasa. Yang fatal akan binasa. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala ya Musa atawakka'u 'alayya
yang ada di tangan kananmu itu? Qala Musa menjawab, ya Aso, ini adalah tongkatku. Antara kamu alaiha, tongkatku ini aku gunakan untuk sandaran. Wa aqussu biha ala ghanami, dan tongkatku ini juga aku gunakan untuk mengambil daun-daun untuk binatang ternakku, untuk kambingku. Dari Maliyabina mana itu, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain dari tongkat ini. Jadi Nabi Musa itu dapat banyak mujizat. Salah satunya tongkat. Tongkatnya digunakan untuk sindiran, digunakan untuk ngambil daun-daun untuk makan kambingnya. Terus, tapi ada juga penggunaan-penggunaan yang lain. Terus qala al-tiha ya Musa, Allah berfirman, hai Musa, oleh parakan tongkatku itu. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tus'a. Lalu tongkat itu dilemparkan oleh Musa, maka tiba-tiba tongkat itu menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Seekor ular yang merayap dengan cepat. Qala udha fala taqaf. Allah berfirman, hai Musa, peganglah ular itu, kamu jangan takut gitu. Sanum itu nanti aku kembalikan. Kemudian si rohal ular kamu pegang, nanti kami kembalikan kepada keadaannya semula. Nanti kamu pegang kembali jadi tongkat lagi gitu. Walaupun yadakan ila janabika. Kemudian ini apa itu mujizat yang kedua. Nah, coba itu masukkan telapak tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih cemerlang. Putih cemerlang bersinar tanpa cacat. Itu sebagai mujizat yang lain pula. Di tangannya Musa dimasukkan begini, terus keluar cahaya putih yang menghilang. Kenapa demikian? Allah memperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Jadi ini Musa itu paling banyak yang dalam Al-Quran, karena yang dihadapi luar biasa beratnya. Yang dihadapi itu Fir'aun, warisi dengan Korun, warisi dengan Haman. Maka Nabi Musa diberi mukjizat yang relatif banyak dan lengkap. Yang dua di antaranya, satu tongkat, yang kedua telapak tangannya dimasukkan ke ketiak, keluar cahaya putih yang bersinar, yang bersih. Ini makanya kenapa itu umat Fir'aun itu terkagum-kagum baca surat Tuhan. Kalau kita baca berkali-kali kok nggak nyentuh apa-apa ya. Ya kan rasa bahasanya belum betul-betul nyambung itu. Jadi setelah paham isinya, baca berkali baru nanti ada rasa. Kenapa Umar itu membaca langsung hatinya itu bergetar? Ya karena sejak kecil, sejak lahir bahasanya bahasa Arab. Rasa bahasanya itu sudah tertanam sejak kecil. Bahasa Al-Quran itu nanti bisa menyentuh hati kita kalau kita betul-betul senang pada Al-Quran, betul-betul kita terpikat pada Al-Quran. Jika kalau
Misalnya sepagi saja, sehari saja itu gak memahami Quran, rasanya kehilangan. Merasa hidup ini ada yang hilang. Itu kalau sudah muncul rasa senang. Ya tapi awal-awalnya memang kita perlu memaksa diri gitu, perlu biasakan. Ya kalau waktu pembiasaan itu memang tidak mudah. Kenapa? Merubah cara hidup, merubah kebiasaan hidup yang tidak biasa memahami Al-Quran, berusaha untuk membiasakan. Memang tidak mudah, maka harus terus diupayakan, harus bisa untuk mengatur diri, harus bisa mengatur kegiatannya, harus bisa mengatur jadwal hidupnya supaya sempat untuk memahami Al-Quran gitu. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Waj'al li waziran min ahli Harun akhi Harun akhi ustud bihi azri ushdud bihi azri wa asrikhu fi amri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya Musa qala qad utita su'laka ya Musa. di antara surat-surat yang mengisahkan tentang Musa itu yang paling banyak itu ada pada surat Toha. Maka surat Toha kadang juga disebut surat Musa karena menceritakan Musa relatif lengkap. Ya tadi setelah Musa sudah menerima wahyu di Bukit Dasi Tua di Turun Sina, dia diangkat menjadi nabi, dapat wahyu dari Allah, terus diberi mukjizat oleh Allah. Allah perintah pada Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Hei Musa, pergilah kepada Fir'aun.
Sesungguhnya Firaun itu telah melampaui batas. Nah, Musa ini semula itu tidak begitu tidak begitu pede, tidak begitu kuat gitu. Mungkin gimana? Waktu kecil aku tinggal di istana. Apa-apa yang mengikuti dari istana sampai menjadi pemuda yang gagah perkasa, tinggi besar, luar biasa kekuatan. Ada pemuda yang berkelahi antara Kipti dengan Israel, oleh berkata malah Musa dibunuh gitu, terus dikejar-kejar. Terus akhirnya singkat kisah, nah sebetulnya Allah ingin mendidik Musa, dididik kenabian kepada Nabi So'eb selama 10 tahun. Coba gimana? Belajar pada Nabi So'eb selama 10 tahun loh. Nabi saja makannya 10 tahun gitu. Oh makan gitu. Ya kan? Kalau sekarang di SMK berapa lama makannya? 3 bulan. Ada yang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kan? Ini 10 tahun loh. 10 tahun tinggal di rumah Nabi So'eb, tempatnya di Madian gitu loh. Nah, mungkin seandainya kita itu mengikuti cara itu 10 tahun ngebul memahami Quran, mungkin sudah gak bisa makan minum ya. Terus nanti hasilnya dari mana kan? Makanya kita seimbang berusaha. Kita berusaha cukup untuk makan dan kebutuhan. Terus bagaimana Quran? Jangan apa itu ya, terlalu sibuk duniawi sampai nggak sempat belajar Quran, atau fokus kepada agama sampai nggak sempat bekerja. Coba kalau ngikutin Nabi, ya mandiri dulu gitu. Kalau mandiri jangan kebablasan terus doyo, nanti jadi seperti salabah gitu. Salabah itu kebablasan ya. Kebablasan. Makanya jangan nanti kebablasan. Jangan sampai terus menerus hanya terpesona oleh kesibukan dunia ini. Kemudian Musa itu memohon pada Allah. Ya, kalau Musa bermohon pada Allah, Robbi shrahli sadri, ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku. Ini kok agak terasa berat, sempit, gemetar. Ya Allah, tenangkanlah. Ya Allah, lapangkanlah. Rasa takut hilangkanlah. Kenapa? Yang dihadapi ini Fir'aun gitu, ya kan? Wayassirli amri, ya Allah, mudahkanlah seluruh urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan lidahku ini untuk ngomong, supaya ngomong dapat Fir'aun itu gak keluh, ngomongnya tetek, ngomongnya jelas. Jangan sampai di depan Fir'aun malah berdek. Apa itu? Gemetar, hilang suaranya. Kenapa? Karena inferior. Jangan sampai begitu. Maka Rasulullah datang min lisani. Ya Allah, lepaskanlah kekakuan dari lidahku ini. Yang qawli, supaya apa yang aku katakan itu mudah dimengerti. Bicara tidak muter-muter, sulit dipahami. Jadi ngomongnya itu jelas, mudah dipahami gitu. Banyak kan ngomongnya muter-muter gak jelas. Kalau sudah lama kenal, mau melamar, gak jadi jenam setiap apa-apa, itu gak jadi muter-muter ngomong kayak gitu. Terus ada pemuda yang baik, gak usah basa-basi, langsung datang lamar. Ya tadi yang pemuda yang itu poin tadi,
qawli, supaya ngomongmu ini mudah dipahami, jelas gitu. Nah, karena di Mesir sama-sama bahasanya bahasa Arab gitu. Jadi rasa bahasa itu menjadikan lebih mudah. Kerja Ali wazirum min ahli. Tapi masih kita jadikanlah untukmu seorang pembantu dari keluarga. Siapa? Harun akhi. Ya Allah, tapi saya mohon kepadamu supaya saudaraku ini yang bernama Harun itu diangkat jadi nabi juga untuk mendampingi aku, untuk bantu aku. Saudaraku Harun itu ngomongnya lebih jelas, lebih tetek dari aku gitu. Berarti dia memang pintar ngomong gitu. Nanti kalau saya agak bervideo dikit, dia dibantu oleh Harun, saudaraku gitu. Jadi Musa memohon kepada Allah supaya saudaranya yang bernama Harun diangkat juga jadi nabi. Ya, usjud bihi asri, teguhkanlah dengan dia kekuatan untukku. Berbeda kan kalau berdua dibandingkan sendirian juga. Ya, akhirnya betul Harun juga diangkat jadi nabi. Masri min amri, dan janganlah dia itu sekutu dalam urusan ini. Urusan apa? Urusan dakwah kepada Fir'aun. Nabi Rasul urusan dakwah, orang penting urusan duniawi gitu loh. Kayak Musa bin Aga Katiro, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau, walau kurokan Katiro, dan banyak mengingat Engkau. Innaka kunta bina basiro, sesungguhnya itu adalah melihat keadaan kami. Qala qad utita su'laka ya Musa. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu hai Musa. Permintaannya apa tadi? Permintaannya supaya saudaranya yang bernama Harun juga diangkat jadi nabi, dikabulkan oleh Allah. Oke, jadi sekarang Musa ditemani oleh Harun, kedua-duanya diangkat jadi nabi. Yang tugasnya Harun mendampingi, membantu Musa. Tugas Nabi Musa dapat kepada Fir'aun. Bukan mengumpulkan harta, bukan. Musa besok untuk ikut pemilu dan jadi terpilih, bukan. Nabi tugasnya satu, dakwah itu. Bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk mencari pengaruh, satu saja, yaitu dakwah. Dakwahnya kepada Fir'aun. Kita baca berikutnya. Ini malah ada kisah-kisah yang agak detail tentang Musa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Idhaukaina ila ummika ma yuha. Idhaukaina ila ummika ma yuha. Anikli fihi fit tabuti faqdi fihi bil yam. Ini kita putih
Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Wa qatalna nafsan fa najjaynaka minal ghamm. Minal ghammi wa fatannaka futuna. Falabitha sinina fi ahli Madyana thumma ji'a. Thumma ji'ta ala qadarin ya Musa. Wasqana'tuka litafsi. Bapak Ibu pernah nggak kalau lihat film kisah itu ditampilkan angle-nya dulu sebentar itu. Itu baru nanti cerita dulu ini. Nah ini tadi cerita angle-nya itu langsung Musa terima wahyu di Bukit Tur Sinai. Kemudian diberi mukjizat, kemudian diberitakan dakwah kepada Fir'aun. Ini baru kisah bagaimana kelahiran Musa. Nah, itu baru diurutkan. Makanya relatif detail. Ya, insya Allah kita pahami besok pagi kita lanjutkan. Ini tadi sudah cukup banyak, cukup panjang kita. Tapi jeda-jedanya insya Allah besok pagi kita lanjutkan. Ya, pokoknya coba berusaha untuk menata diri, mengatur kegiatan supaya punya waktu untuk memahami